Jumpa lagi dengan konsultan Brentama, konsultan yang berkomitmen dengan kesuksesan Anda. Kali ini dari Gianyar, Bali, saya ingin memberikan atau membagi pengetahuan terkait farming, ya, masih di website farm.lightbrand.net. Ya. Kami gunakan website ini sebagai website demo yang nanti bisa digunakan untuk rekan-rekan yang ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait sistem-sistem yang spesifik. Yang sudah ada di Lightbrand itu PMS untuk hotel, pms.lightbrand.net. Kemudian ada farm.lightbrand, dan masih ada beberapa modul lagi yang saya tempatkan di cloud. Ya, langsung saja pembahasan kali ini adalah cerita farming yang ya plasma, ya, tanaman plasma yang umum sudah kita ketahui, sawit, karet, bukan karet ya, sawit ya, biasanya sawit yang industrinya sudah mengarah ke produksi CPO. Jadi saya coba memberikan satu skenario bagaimana sawit ini dari mulai panen, dari panen, output panennya ini diproduksi ke CPO, atau ada penggilingan untuk menghasilkan minyak, ya, CPO tadi. Langsung saja, tidak berlama-lama, dari farm.lightbrand.net, Brentama Gianyar, Bali mempresentasikan sistem agrikultur plasma. Sign in dengan admin seperti biasa, ya, dengan musik yang santai. Semoga penyampaian ini tepat melekat di dalam pemahaman masing-masing, ya. Ya, saya coba berusaha semaksimal mungkin memberikan sebuah skenario yang sederhana, diawali dari ya agrikultur lagi. Diawali dari agrikultur. Di sini saya ingin suatu ladang yang sudah proses panen, satu ladang yang sudah proses panen, yang nanti dapat dihasilkan outputnya adalah sawit super produknya. Ya, kita lihat di sini ada beberapa kanban. Saya pilih dulu yang untuk sawit. Di sini ada proses, ya. Ini saja saya ambil contoh. Cara cepat saja saya ambil contoh. Ini durasinya 1 bulan, produknya 1 bulan. Ini cara yang tercepat saya buatkan create duplicate untuk di agrikultur yang sama, ya, di lot PTP 001. Ya, di sini sudah diestimasikan kuantitinya ada 20. Ada 20.
mulai dari panennya saja ya. Kita mulai langsung saja kepada panennya, karena periodiknya 1 bulan. Anggap saja saya di bulan Februari sudah memproses untuk farmingnya, panen dari sawit. Di sini Pater adalah customernya. Ini ada crop farmernya, ya seperti petani-petani yang ada di lahan sawit, di perkebunan sawit. Di sini inspektornya yang bertanggung jawab di salah satu blok, karena di sawit ini area katakanlah 5.000 hektar. Tentunya tidak cukup dengan satu orang mandor. Bisa ada 12 mandor yang berdiri tersebar di tempat-tempat pengumpulan atau pengepulnya. Nanti dari pengepul ini akan dihitung berapa masing-masing output atau panennya. Kemudian data ini akan dikumpulkan lagi masuk ke gudang pusat. Itu teknisnya. Tapi sistem ini hanya mencatat, tidak mendistribusikan ke masing-masing petani untuk satu persatu mengaksesnya. Saat ini tidak seperti itu. Namun ini sistem open source, bisa di custom seperti yang dimaksud oleh customer nanti. Ya, lanjut, di sini sudah ada related projectnya. Tidak panjang lebar, saya langsung confirm saja. Kemudian saya in progress. Ya, dimana in progress ini akan mengestimasi lot PTP 001 ini menghasilkan kuantiti 20. Seperti yang kita ketahui, stok pada saat ini yang dihasilkan oleh lot PTP 001 sudah 9 ton. Nanti akan bertambah dengan 20 ton. Sehingga di dalam gudang ada sawit 29 ton ya. Hari-hari dari setiap aktivitas pekerjaan petani yang ada di kebun sawit harus dicatat juga oleh mandornya, di mana catatannya itu ada di sini. Ada tas yang diisi di panen. Ya, ini karena sudah plasma ya, sudah dia masa panen terus menerus. Perawatan tetap ada, dan ini bisa diisi timesheetnya sesuai dengan tas. Ya, itu yang penting. Nah, ini bisa direncanakan berapa jam. Setiap bulan tuh harus ada perencanaan, atau diisi saja di sini timesheet per employee. Sebenarnya ini tidak ada indikasi ke arah yang lain, hanya melihat efektivitas. Ya, seperti ini contoh dari aktivitas petani. Panen sawit periode Februari, misalnya ada di week 1, durasinya 8 jam. Ini bukannya kuantiti tonase ya, tapi hours-nya, dalam satu hari dia bekerja. Ini mungkin tanggalnya kita sesuaikan saja di bulan Februari, karena sesuai dengan awal farmingnya. Deskripsi ini bisa diisi dengan keterangan lain, ya apapun itu, karena tidak tiap hari dia masuk ke ladang ya, mungkin seminggu sekali ya. Sini W1, W2 bisa jadi seperti ini cara menginputnya. Ini W1, W2, jadi seminggu sekali dia diberikan
waktu ya untuk mengambil, misalnya di tanggal 1, yang ini bisa saja di tanggal 8 ya, kurang lebih seperti itu. Akan lebih baik jika diisi inisialisasi plannya. Nah, misalnya di inisialisasi dia akan menghabiskan 40 jam ya, maka progres ini akan terlihat efisiensi dari aktivitas petani ya. Kita tinggalkan proses dari timesheet, kembali ke perkebunan. Di sini bagaimana mencatat hasil bulan ini. Kalau tadi kan 20 tonase yang direncanakan, diestimasi, ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi ya. Hasil tidak sesuai ekspektasi ya. Ini untuk unitnya saya asumsikan dia menghasilkan 15, asumsinya 20, realnya 15. Ini tidak ada hubungannya antara selisihnya ya. Sistem ini mencatat output terakhir saja yang ada di dokumen CO 00025. Ketika di done, maka 15 ini akan ditambahkan ke stoknya lot PTP 001. Maka di sini akan ada 24. Satu tahapan mencatat hasil panen di lot PTP 001 ya, nanti ada beberapa lot lagi yang dipegang oleh masing-masing mandor. Jika tadi 5.000 hektar dibagi 12 mandor, maka setiap mandor harus melaporkan bulanannya ya. Untuk menuju ke CPO harus ada satu tahapan lagi, yaitu tahapan di mana hasil dari masing-masing kebun atau masing-masing pengepul itu di repacking. Istilah repacking itu seperti ini, dari satuan lot produksi itu diekstrak atau diubah unit kilogram. Maksudnya bukan tonase ke kilogram, mengubah dari lot menjadi sawit super. Nah, ini kan harus ada satu tahapan repacking namanya. Repacking bisa digunakan ketika kita ingin mengubah satuan, bisa juga satuan misalnya dari kilogram menjadi pieces seperti fillet pada ikan. Nah, seperti itu. Nah, jadi repacking ini sangat membantu untuk stok opnam dan lain-lain. Asumsi saya adalah untuk lot PTP 01 ini akan di repacking menjadi sawit super. Nah, masih kita lihat di manufacturing. Di manufacturing paling tepat kita menemukannya di bill of material. Di sini ada sawit super. Di sawit super ini sudah ada komponen-komponen yang akan diserap tonasenya ya. Tadi ada 24 ton ya, 24 ton. Saya ingin MO nya ini adalah menghabiskan yang di gudang tonasenya ya. Saya lanjut. Di sini adalah work order, manufacturing maksud saya. Di manufacturing untuk meng-create sawit super. Di sawit super sudah otomatis terlihat komponen yang akan diserap. Karena di gudang ada 24, saya masukkan semuanya 24 ton. Simpan. Saya lanjutkan dengan confirm. Yes.
Ya, sudah berjalan proses dari repacking. Sawit supernya nanti akan ditambahkan. Kita lihat sawit super ini memiliki 110 ton yang di tangan. Ya. Ini saya harus selesaikan. Mark as done. Apply. Ya. Sudah dikonsam komponennya. Jadi 134 ton. Dari 110 ditambah 24 ton. Nah, sudah terbayang ya logiknya bagaimana mengubah lot lahan ini menjadi tonase, dari lot lahan ini di repacking menjadi sawit super. Nah, ini solusi dari plasma yang ada di ERV farming. Saya lanjut ke step berikutnya, di mana sawit ini ada proses menghasilkan CPO. Ya, masih di manufacturing. Kita buka bomnya. Di sini ada CPO oil. Komponennya adalah sawit super. Satu siklus produksi untuk 1000 liter harus mengkonsum 10 ton. Itu asumsi di BOM-nya. Namun asumsi ini merupakan suggest produksi saja, belum real produksi. Ya, sekalian saya tunjukkan juga di sini ada struktur cost yang bisa di breakdown dari sawit super. Ya, sudah dihasilkan dalam satuan ya liter ya di sini pemakaiannya. Kemudian di sini juga breakdown operationnya yang nanti akan terjadi, sehingga dalam 1000 liter akan menghabiskan costnya Rp1.631.177. Ini hanya suggest, belum real pemakaian. Kita kembali lagi ke manufacturing order. Kalau tadi repacking dari lot ladang atau lot kebun menjadi produk sawit super. Nah, sekarang dari produk sawit super kita konversi menjadi CPO. Kita produksi menjadi CPO. Coba kita, wow, ini sepertinya server saya sedang down. Oh ya. Ya, ini satu problem ketika resource server kurang. Maka akan terjadi seperti ini. Saya perbaiki dahulu. Oke, di sini admin. Yang kemarin di sini start farm. Oh, ada di sini. Di Light Brand ini resource-nya ya kapasitas RAM 4 GB, data
storage-nya sekitar 80, core-nya 4. Namun demo database-nya di sini ada sekitar 4 ya, 4 demo aplikasi. Makanya resource-nya dibagi-bagi dengan Docker. Ya, rupanya yang farm ini cukup banyak ya resource yang diserap oleh dia, tapi tidak mengganggu website di sebelahnya ya, karena pakai Docker. Langsung saja ke manufacturing ya. Lanjut ke manufacturing. Saya langsung create manufacturing ordernya karena tadi gagal. Saya create. Di sini adalah produknya CPO oil 1000 liter. 1000 liter ini adalah siklus kapasitas produksinya. Kalau tidak diproduksi 1000 liter, maka perusahaan itu akan mengalami kerugian. Dalam proses produksi ini ada mesin yang dijalankan menggunakan solar, ada juga yang menggunakan listrik, bahkan sampai ke departemen yang lain yang terintegrasi atas penggunaan mesin ini, mandornya, tenaga kerjanya, dan lain-lain. Makanya harus kapasitasnya terpenuhi dahulu. Lebih baik ditahan produksinya sampai kuota terpenuhi, baru dijalankan. Ya, sama seperti angkot 46 10 penumpang, harus memenuhi kuota berangkat. Iya. Lanjut dengan saya akan menghasilkan sesuai dengan pesanan, itu adalah 2000 liter, karena minyak goreng lagi langka katanya. Sawit super 20 ton digunakan untuk produksi 2000 liter. Saya simpan, saya confirm. Ya, di sini sudah ada work order. Work order ini satu routing perjalanan produksi. Nah, kalau di pabrik ada namanya line production, jalur produksinya. Karena jalur produksi ini bisa diskenariokan terkait dengan penggunaan alat-alat tertentu. Ada yang spesifik dan ada yang standar. Di sini saya bagi ada 5 work order, dari mulai pemisahan berondolan dari bonggolnya, kemudian pencacahan atau pelumatan daging, yang ketiga pengepresan, yang keempat pemurnian. Ini ada 2 kali ya, proses pemurnian dan ada pengolahan inti sawit. Bagaimana mendapatkan dari CPO-nya. Langsung saja saya menuju ke work order. Di mana ada work order? Di sini work ordernya. Di work order, karena terkait dengan work center, setiap work center ini memiliki effort ya, atas biaya yang melekat kepada mesin. Apa saja yang melekat kepada mesin? Seperti depresiasi, kemudian ada maintenance, kemudian ada kepala produksi, ada solar, listrik, dan lain-lain. Mungkin saja gedungnya atau area produksinya sewa. Tentunya bebannya bisa kita alokasikan di proses produksi. Makanya kalau perusahaan tidak cukup kapasitas produksi, jangan menjalankan produksi. Nah, ini pilihan sih.
ketika dia jalan produksi, cost center yang lain ikut terserap. Ketika outputnya kurang dari kapasitas, katakanlah 500 liter, akan jadi mahal output CPO-nya. Yaitu konsep dari kapasitas minimal yang harus dijalankan untuk produksi, yang harus dipahami oleh manajer produksi atau stakeholder perusahaan. Langsung saja tidak berlama-lama, saya mulai start. Yang pertama yang sudah ready statusnya adalah pemisahan berondolan. Di sini terlihat ya, di mana dalam baris urutan pekerjaan 1, 2, 3, 4, 5 sudah terlihat di dalam list ini. Ini view dari list. Ini adalah view dari Kanban, model kartu. Tergantung dari usernya lebih nyaman melihat kartu atau melihat baris. Yang warna kuning masih waiting karena proses di depan atau di sebelumnya itu harus selesai dahulu. Kita buka isi dari ya, ini instruksi-instruksi yang bisa dimuat ke dalam setiap box center. Ini sekali lagi adalah simptom ya, simptom dari petunjuk penggunaan mesin bisa juga, karena setiap mesin harus ada manual instruksinya, bagaimana mitigasi ketika terjadi kecelakaan dan lain-lain. Sehingga dengan satu proses bisnis yang maksudnya manual instruksi yang tepat, itu akan mengurangi resiko kerusakan, kecelakaan dan lain-lain. Time trackingnya masih berjalan. Saya ini saja, saya percepat saja untuk tahapan ini. Di run, masih in progress. Ya, di sini bisa saya pause kalau misalnya ada kendala di mesin. Ada kendala di mesin, di pause, kemudian di start lagi. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah selesai, maka dia harus kita done. Ya. Yang pertama sudah di skip, saya lanjut yang kedua. Ya, begitu selanjutnya sampai dengan yang terakhir. Ini adalah siklus mesin-mesin yang digunakan, dilewati dalam satu proses produksi yang kapasitasnya 2000 liter. Ya, ini saya percepat, saya done. Ya, hingga akhirnya di tahapan terakhir ini sudah selesai proses produksinya yang diekspektasi 240 menit ya. Ini saya done juga. Work order selesai. Apa yang terjadi di manufacturing order? Ya, di sini real durationnya. Nah, real durationnya, misalnya saya samakan saja.
konsumsinya dianggap sama ya, dianggap sama jamnya. Di sini di mark as done, apply. Maka seluruh proses produksi sudah mengkonsumsi 20 ton sawit. Ya, sawit super sudah dikonsumsi. Namun sini dia menghasilkan cangkang sekitar 0,04 ton. Ya, 40 kecil banget ya, terlalu sedikit. Ya, nanti ini bisa di setting di BOM-nya ya, di BOM-nya CP Oil. Nah, di sini ada by product ya, harus disesuaikan ya output dari tonase cangkang sawitnya. Kalau 1 ton berapa cangkang sawit? Akhirnya sistem mencatat output dari CP Oil, produk CP Oil. .4.000 liter yang ada di stok, dimana penambahan ini dihasilkan dari 2000 liter. Di sini sudah ada trackingnya dari 1000 liter pertama 15 Januari, kemudian 17 Januari dan 1 Maret. Jadi totalnya 4000 liter. Ya, seperti itulah proses farming dari plasma, panen sawit, repacking dari lot menjadi sawit super, kemudian proses produksi menjadi CPO dengan konsum sawit super melalui work order mesin yang ada di pabrik. Ya, sampai di sini yang saya sampaikan pembahasan tentang farming. Terima kasih.